Dulu gue kira fan PC itu semuanya sama, jadi cuman fan yang buat ngedinginin komponen di dalam PC. Tapi semenjak gue tertarik dengan mendingin rakit PC, gue jadi banyak belajar tentang komponen PC, salah satunya fan ini. Dan pertanyaan gue waktu mau beli fan adalah kenapa kita harus bayar lebih mahal untuk fan yang terlihat biasa saja, dan apa yang kita dapatkan kalau misalnya kita beli fan yang lebih mahal atau premium daripada kita beli kipas budget. Hai guys, gue Wildan. Jadi hari ini gue mau sharing tentang apa yang gue pelajari dari fan PC. Menurut gue ada 3 hal fundamental yang kalian harus pahami tentang fan PC. Kenapa ada yang murah, ada yang mahal, ada yang premium, ada yang budget. Yang pertama ada material dan build quality. Di sini gue pakai fan dari Arctic dan RX7. Dari build quality-nya kita bisa lihat bahwa fan yang premium itu build quality-nya rapih dan terlihat solid walaupun Arctic masih menggunakan plastik ABS. Sedangkan fan premium kayak Noctua umumnya menggunakan bahan plastik yang lebih solid seperti polyimide. Nah, kalau kita lihat RX7, build quality-nya terlihat ringkih dan finishing-nya kurang rapi. Perhatikan juga bagian mounting anti getarnya. Arctic menggunakan rubber yang terlihat solid, sedangkan RX7 menggunakan busa hati yang gue bisa pastiin durability-nya lebih rendah. Nah, sebetulnya gue nggak bisa bilang bahwa si Arctic ini masuk dalam kategori premium di brandingnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi quality dan performanya, si Arctic ini udah banyak dibuktiin sama YouTuber luar bahwa performa dan kualitinya itu mendekati atau setara dengan produk-produk yang berlabel premium di luar sana seperti Noctua, Thermaltake, dan yang lainnya. Selanjutnya ada fitur bawaan fan yang pasti akan membuat harga fan yang kalian beli itu lebih mahal. Contohnya ada Lianli dengan Unifan-nya, atau Coolify dengan hologram fan-nya, Noctua dengan silent fan-nya, dan fan-fan dengan RGB lainnya. Dan jangan lupa tentang konektivitas yang dipakai fan tersebut. Budget fan umumnya menggunakan 3 pin DC atau 4 pin Molex. Dan untuk fan premium pasti menggunakan 4 pin PWM yang presisi dalam mengatur RPM dan lebih hemat daya atau lebih efisien. Dan selanjutnya ini adalah yang paling penting menurut gue adalah teknologi atau tipe bearing yang dipakai. Nah, tipe bearing ini berkontribusi langsung dengan daya tahan dan performa fan, seperti noise level, air pressure, dan airflow. Ya, walaupun performa fan itu nggak mutlak ditentukan oleh bearing aja. Ada yang namanya blade geometry, yaitu bentuk blade dan jumlah blade yang dipakai. Itu juga bakal mempengaruhi performa. Nah, ngomong-ngomong tipe bearing itu umumnya ada 4 bearing yang ada di pasaran, yaitu ada sleeve bearing, ball bearing, hydro bearing, dan FDB atau fluid dynamic bearing. Sleeve bearing ini adalah teknologi paling murah tapi paling berisik juga dan durability-nya paling rendah dibandingkan dengan fan yang lainnya. Umurnya sekitar 40.000 jam. Ball bearing harganya juga masih terjangkau tapi dia mulai berisik di RPM tinggi. Umurnya sekitar 60 sampai 75.000 jam. Kemudian ada hydro bearing, harganya agak mahal sedikit. Cukup senyap, stabil, umurnya sekitar 80 sampai 100.000 jam. Kemudian ada fluid dynamic bearing atau FDB. Harganya mahal, sangat senyap, airflow-nya optimal, dan durability-nya sekitar 100 sampai 300.000 jam. Nah, di beberapa perusahaan itu menggunakan istilah mereka sendiri, contohnya kayak Noctua dengan SSO bearing-nya. Kenapa kalian harus tahu ini? Karena performa yang dihasilkan oleh fan tersebut itu akan berpengaruh di mana fan itu sebaiknya diletakkan atau difungsikan. Contohnya, PC dengan I/O water cooler itu akan lebih disarankan menggunakan fan dengan air pressure yang tinggi dibandingkan dengan airflow yang tinggi untuk mendinginkan radiator dengan optimal. Jadi apa yang gue dapatkan dari belajar fan ini adalah kalau misalnya kalian beli fan yang premium, itu kalian akan mendapatkan build quality yang kokoh, fitur yang canggih, dan performa yang mumpuni. Dan ini menurut gue terbaik buat PC kalian. Tapi kalau kalian mau build PC dengan anggaran yang terbatas atau budgetnya yang terbatas, kalian bisa ambil minimal yang hydro bearing, itu udah cukup banget. Dan gue udah pilihin beberapa fan yang bisa kalian pakai di deskripsi, kalian cek aja. Gue Wildan, sampai ketemu di video berikutnya.